Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu dari perintah agama, yaitu hadir dalam majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat sebagai ibadah sunnah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membaca surat At-Tur, yaitu terkait dengan masalah akhirat, ya, temanya tema akhirat. Semoga kita oleh Allah SWT kelak di akhirat dijadikan atau digolongkan menjadi atau bersama orang-orang yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Allahumma amin. Seperti biasanya, pengajian kita jamaah tafsir dari Ribat atau JTR itu yang dikaji adalah tafsir terjemahan Departemen Agama. Namun untuk syarah atau keterangannya saya ambil dari buku karangan Syekh Muhammad Ali As-Sobuni di dalam kitab beliau yang bernama At-Tafsirul Wadih Al-Muyassar. Itu keterangannya saya ambil dari sana. Untuk memudahkan, karena kita di Indonesia ya, dan saya mengajarnya juga pakai bahasa Indonesia, sudah terbiasa ya, jadi tidak menggunakan terjemahan Jawa ya. Maka untuk lebih memudahkan, kita menukil terjemahannya dari terjemahan Departemen Agama. Tujuannya apa? Tujuannya karena pelaksanaan pengajian jamaah tafsir Ribat itu pindah-pindah, dijadwalkan sebisa mungkin di seluruh musola-musola khususnya dan beberapa masjid di Kecamatan Singosari. Sedangkan yang terdaftar di kantor kecamatan atau musola yang terdaftar itu kurang lebih 500 musola, tanpa menyebutkan masjid-masjid. Ini kita jamaah tafsir Ribat ini sudah keliling tahun ke berapa? Tahun ke-8. Tapi belum bisa memenuhi keinginan seluruh musola-musola, itu belum bisa. Tapi bukan berarti berhenti gitu ya. Karena pelaksanaannya 2 minggu sekali. Ya, pelaksanaannya 2 minggu sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan dan juga mohon doa restu pada bapak-bapak dan ibu-ibu. Tujuan kami yaitu silaturahim sesama warga Singosari. Yang kedua tentu juga ingin mendapatkan pahala majelis taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amalan istiqomah ya. Baiklah, di dalam terjemahan tafsir disebutkan At-Tur, surat At-Tur itu artinya bukit ya. Surat ini memang kita membacanya dari
juz 30, kemudian selesai itu juz 29, selesai itu juz 28. Jadi tak tahu dulu ini kok mundur begitu ya. Pertama alasannya, waktu awal pengajian itu mencari surat-surat atau ayat-ayat yang pendek gitu. Nah, sekarang pada surat At-Tur. At-Tur yaitu terjemahnya bukit atau At-Tur sendiri di sini adalah Tur Sina atau Saina. Kalau bahasa Arabnya Saina ya. Kalau bahasa Indonesianya Gunung Sinai. Ada yang mengatakan Gunung Sinai ya. Atau juga Gunung Tur Sina gitu ya. Ya, boleh itu bahasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Watur, demi gunung Tur Sina atau Sinai atau Saina. Ini Allah SWT bersumpah dengan gunung Tur Sina. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah atas nama dirinya ya, atau zatnya, atau menggunakan nama Allah. Nama Allah kan banyak ya. Paling tidak yang ada di dalam Al-Qur'an berapa? Nama Allah 99. Maka Allah bebas menggunakan sumpah dengan salah satu namanya atau sifatnya boleh. Ya, Allah juga bersumpah atas nama makhluk yang diciptakannya. Ya, itu juga boleh. Kayak di sini, Watur, demi apa? Gunung Saina atau Gunung Sina atau Gunung Sinai itu boleh. Ya, juga di dalam ayat-ayat yang lain ada, misalnya apa ya? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, dan seterusnya. Wal asri. Jadi wawunya di sini itu namanya wawu qasam ya, wawu sumpah. Karena wawu sumpah maka harokat asrinya itu dijerkan, al asri wal asri. Nah, itu kalau dalam bahasa nahwu, sumpah itu jadinya di setelah sumpah majrur seperti billahi, tallahi gitu ya. Juga wallahi kan gitu ya. Billahi, tallahi, wallahi. Itu namanya wawunya wawu qasam. Baik. Watur, demi gunung Sinai atau Saina. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang mastur itu tertulis, maksudnya di sini demi Al-Qur'an. Maksudnya demi Al-Qur'an. Kenapa kok Al-Qur'an dipergunakan oleh Allah SWT sebagai sumpah? Begini, pertama, Allah itu tidak bersumpah atas nama makhluk kecuali makhluk yang dipergunakan untuk sumpahnya Allah itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya, rahasia-rahasia yang banyak. Watur misalnya, demi gunung Saina atau gunung Sinai. Kenapa kok gunung Sinai? Karena gunung ini kan banyak ya. Misalnya kalau kita di sekitar Jawa Timur ini yang tinggi sebenarnya Semeru ya. Kenapa tidak Semeru gitu ya? Arjuna, kenapa enggak Arjuna? Atau mungkin kalau di Mekah bukit-bukit juga banyak. Ya, bukit-bukit juga banyak. Saya tidak hafal satu persatunya. Paling tidak kalau di mana? Di Medina itu ada namanya Jabal Uhud. Kenapa enggak Bil Uhud kan gitu ya? Kenapa kok harus Waturi kan gitu ya? Watur ya karena ada rahasia-rahasia tersendiri, yaitu di mana pada Gunung Tur Sina ini, dulu riwayatnya Nabi Musa alaihissalam tatkala menyampaikan wahyu kepada masyarakatnya, maka kaumnya itu
Ya sebagian menolak dan minta bukti. Kalau kamu benar-benar seorang nabi, maka temui Tuhanmu. Ya, ringkasnya begitu, temui Tuhanmu, lihatlah Tuhanmu, kamu bisa lihat atau tidak. Yang ringkas ceritanya, Nabi Musa alaihissalam mohon kepada Allah demi memenuhi kaum atau permintaan kaumnya, maka Nabi Musa ingin bertemu Allah. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke daerah atau ke Gunung Sinai, ya, atau Tur Sinai, atau Tur Sinai, atau Turi Sinai. Tapi di sana Nabi Musa diajak bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Sebenarnya Allah SWT mengajak Nabi Musa untuk berbicara dengan sesungguh-sungguhnya, tapi Nabi Musa tidak diperkenankan atau tidak beri kemampuan untuk bertemu dengan Allah secara langsung, begitu. Tur Sinai, ya. Kemudian kenapa kok kitab mastur itu Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang paling sempurna, yang melengkapi dari kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi terdahulu, ya. Karena itu kitab suci Al-Quran dipergunakan untuk sumpah dalam ayat ini, wa kitabin mastur, yaitu kitabin mastur, kitab yang tertulis. Di sini maksudnya adalah Al-Quran. Fi rokim mansyur, pada kertas-kertas yang tipis, ya, tertulis pada kertas-kertas yang tipis. Nah, rokik itu tipis. Mastur tertulis pada lembaran-lembaran yang tipis, yaitu sejumlah berapa juz? 30 juz, ya. Tentu Al-Quran ini dulu Allah SWT menurunkan itu 2 kali. Pertama, Allah SWT menurunkan Al-Quran duf'atan wahidah, sekaligus 30 juz, yaitu ke Lauhul Mahfuz. Min indillah, dari Allah SWT diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di mana? Di atas langit ke-7. Lauhul Mahfuz berada di atas langit ke-7 atau di atas Sidratul Muntaha, ya. Jadi tatkala Nabi SAW di Isra dan Mi'raj kan, itu kan dari Mekah menuju mana? Baitul Maqdis atau mana ini? Di Palestina, ya. Dari Palestina naik ke langit pertama. Langit pertama itu yang tampak dari dunia. Yang situ ada, kalau kita melihat ada rembulannya, ada mataharinya, ada bintang-bintangnya, ada Saturnusnya, ada Jupiternya, ya. Ini adalah langit pertama. Di atas itu, nah ini harus diyakini karena memang demikian berita dari Nabi SAW. Di atas itu ada langit kedua. Langit kedua adalah langit yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat atau kasat mata. Di atas langit pertama, langit kedua. Kemudian ada lapisan lagi, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Nah, yang mana di langit keenam itu ada akar pohon yang besar, namanya pohon bidara. Namanya pohon bidara. Cuman mohon maaf, itu terjemahnya begitu. Saya sendiri belum pernah lihat pohon bidara. Saya nggak ngerti karena di Sukosari sudah sulit cari pohon bidara ini. Saya nggak pernah tahu. Tapi gambarannya, kalau wilayah Malang ya, gambarannya pohon bidara itu mungkin walaupun tidak persis bentuknya itu kayak yang di alun-alun itu. Apa namanya? Pohon apa? Beringin gitu, cerindak. Itu akarnya kan besar ya. Akarnya itu ada di mana? Di langit ke-6. Kemudian menjulang tinggi tembus ke langit ke-7. Pohon bidara ini. Nah, setelah itu di langit ke-7 dia mempunyai rimbunan daun yang paling tinggi. Sudah? Jadi akarnya di langit ke-6, kemudian tembus ke dataran langit ke-7, tembusnya ini lebih tinggi lagi dari langit ke-7, ya. Kemudian dia menjulang lagi, sudah, yang di atasnya itu ada dedaunan yang rimbun sekali,
Lah di atas dedaunan ini namanya Sidratul Muntaha. Ya, di atasnya lagi ada Lauhul Mahfuz. Sedangkan Al-Baitul Ma'mur nanti juga ayatnya ada. Ini wal baitil ma'mur, saya lanjutkan ya. Fi riqqim mansyur wal baitil ma'mur. Ya, ini ada Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Ada di langit ke-7. Jadi di bawahnya Lauhul Mahfuz. Sudah ya? Pertama, kembali lagi Allah SWT menurunkan dan min indillah, dari Allah SWT sendiri diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Ini duf'atan wahidah, 30 juz penuh diturunkan. Kemudian Allah perintah kepada malaikat Jibril sesuai dengan perintah Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tadrijian, sedikit demi sedikit yang dinukil dari Lauhul Mahfuz. Ya, sampailah kepada Nabi Muhammad yang pertama kali turun ayat adalah Iqra. Ya, Iqra, surat Iqra itu turunnya atau diambil dari Lauhul Mahfuz. Kapan diperingati nuzulul Quran? Malam 17 Ramadan ya. Tapi di sana ada bahwasanya nuzulul Quran itu ada pada saat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pendapat yang masyhur, Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal likuran alias al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Gak sinkron kan? Yang satu bilangnya tanggal 17, yang satu tanggal Lailatul Qadar. Kebanyakan Lailatul Qadar tanggal berapa? 10 hari terakhir. Maka menurut para ulama, turunnya Al-Quran yang duf'atan wahidah ke Lauhul Mahfuz ya, min indillah, dari Allah SWT diturunkan ke Lauhul Mahfuz itu tepat pada Lailatul Qadar. Sedangkan malaikat Jibril menurunkan Al-Quran Iqra kepada Nabi Muhammad itu malam 17 Ramadan, sedikit demi sedikit. Oh, kalau begitu yang enggak kontradiksi ya, cocok kalau gitu, nggak ada muskil. Paham ya? Baik. Wal Baitul Ma'mur, nah itu Baitul Ma'mur itu satu tempat seperti masjid, seperti Ka'bah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahwasanya andai kata Ka'bah itu dibangun tinggi, ini kan Ka'bah kan di dunia ya, dibangun tinggi sampai ke atas, sampai ke langit ke-7, maka sebenarnya akan tembus persis di bawahnya Al-Baitul Ma'mur. Paham ya? Letaknya begitu. Lah Ka'bah itu ditawafi itu bukan zamannya Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, bukan itu. Sebelumnya sudah ditawafi itu, tatkala berbentuk Al-Baitul Ma'mur di langit ke-7. Ya, ini Baitul Ma'mur itu besar. Baitul Ma'mur itu setiap harinya itu dimasuki atau dipergunakan ibadah oleh 70.000 malaikat. Ya, ada riwayat yang mengatakan yang azan ini malaikat Israfil, peniup sangkakala ini kan kuat, peniup sangkakala ini yang azan, ya, yang memakmurkan azan dengan suaranya. Ada yang meriwayatkan demikian. Tapi yang riwayat yang sahih, yang masyhur bahwasanya para malaikat ini setiap hari masuk kemana? Baitul Ma'mur, minimal berapa tadi? 70.000 malaikat. Nah, dalam riwayat dikatakan dan setiap mereka keluar dari Baitul Ma'mur maka tidak pernah kembali lagi, yang besoknya diganti dengan rombongan lain yang 70.000 malaikat. Sekarang jumlah malaikat berapa kalau gitu? Banyak, makhluk Allah itu banyak. Tahu bentuk malaikat yang sesungguhnya? Nabi Muhammad SAW beberapa kali
diizinkan oleh Allah SWT untuk melihat bentuk malaikat Jibril yang sesungguhnya. Antara lain tatkala ada di Baitul Ma'mur, ya. Ada lagi tatkala awal beliau kedatangan setelah peristiwa Iqra itu, kemudian beliau kedatangan malaikat Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya. Ya. Saya tidak membahas itu, tapi ingin menyampaikan begini. Dalam riwayat hadis dikatakan salah satu wujud atau besarnya malaikat itu dikatakan kakinya, andai kata kakinya ini menapakkan di bumi, maka kepalanya itu ada di langit pertama. Mungkin kita lebih mudah langit pertama itu matahari lah, barangkali begitu ya. Mungkin lebih mudah ya. Kalau rembulan kan lebih pendek, matahari tengah-tengah, nanti Jupiter atau apa itu kan lebih tinggi lagi ya. Kasarannya begini, tingginya malaikat itu. Kalau kakinya sekarang ada di Singosari sini, kepalanya ada di matahari sana. Seberapa besar? Nah itu kalau 70 malaikat masuk ke Al-Baitul Ma'mur bersama-sama, sebesar apa Al-Baitul Ma'mur? Luar biasa. Ini gambarannya ya. Al-Baitul Ma'mur wasaqfil marfu', dan as-saqaf di sini atap, al-marfu' yang menjulang yaitu langit maksudnya. Allah bersumpah dengan atas nama langit. Jadi Allah bersumpah atas nama Gunung Tur Saina. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang ada dalam lembar-lembar yang apa tadi? Tipis gitu ya. Juga Allah bersumpah dengan nama Al-Baitul Ma'mur. Nah, yang mana Al-Baitul Ma'mur itu kalau di dunia yang lebih mudah ya lurusnya Ka'bah itu ya. Maka Al-Ka'bah itu juga bisa disebut sebagai Al-Baitul Ma'mur versi dunia. Versi dunia ya yang kasat mata ya. Kemudian Allah juga bersumpah atas nama Ka'bah atau atas nama Al-Baitul Ma'mur, dan Allah juga bersumpah atas nama langit, wasaqfil marfu, yaitu atas langit yang menjulang tinggi ya, al-marfu, wal bahril masjur, dan juga Allah bersumpah demi lautan yang bergelombang. Itu kalau terjemahnya Departemen Agama. Tapi dalam tafsir dikatakan al-masjur itu dari as-sajar al-masjur, yaitu allati tuqadun nar, yang mengeluarkan air api ya. Jadi begini, ini wal bahril masjur, esok atau kelak di akhir masa itu lautan akan menjadi bara api ya. Ini yang mengancam, menakutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini mungkin ada kawan-kawan yang remaja ini, alhamdulillah ada yang hadir ya. Itu kalau kita sekarang, ini zamannya kan namanya era digital ya. Era digital, era modern, era era internet ya. Nah, era digital. Nah, ini kalau kita rajin membuka begini, laut yang ada apinya misalnya, atau dasar laut yang ada apinya, itu kalau diklik di mana, di YouTube itu muncul Bu. Jadi ada di satu tempat, di satu wilayah ini ya. Ini di dalam di dalam lautan subhanallah ada api ya, api menyala begitu. Ini bukti kecil bahwasanya api itu bisa menyala di mana? Di dalam air atau di lautan. Maka tidak heran kalau Allah bersumpah wal bahril masjur. Masjur yaitu yang menyala, dan demi lautan yang menyala. Itu kan contoh kecil. Kalau besok di hari kiamat tidak menutup kemungkinan ternyata Allah itu membuat menyalanya lautan api saya begitu ya. Tidak masalah, itu mungkin terjadi ya. Namanya wal bahril masjur. Itu adalah inna adza rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Ya.
Ini ancaman kepada orang-orang yang ingkar terhadap apa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkar terhadap hari akhirat nanti. Ini kan sumpah dan besok pasti terjadi begitu. Inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya siksa Tuhan itu pasti besok akan datang. Ya, termasuk juga wal bahril masjur. Apa tadi? Lautan yang menyalakan api itu pasti akan terjadi. Kapan waktunya? Wallahu taala a'lam, kita belum tahu ya, tapi pasti akan terjadi. Yang pasti itu kelak kalau sudah dekat hari kiamat atau mungkin bersamaan dengan datangnya hari kiamat. Malahu min dafi'. Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah menurunkan siksanya, malahu min dafi'. Tidak ada suatu pun yang mampu untuk mencegahnya, tidak ada. Kalau Allah sudah murka, kalau kita bicara hari akhirat nanti atau hari kiamat mungkin masih jauh ya, mudah-mudahan ya. Kalau misalnya Allah menimpakan musibah kepada suatu tempat di saat sekarang atau seseorang, itu Allah tidak ada satu pun atau apapun yang bisa mencegah. Kita sekarang ini sehat, kita sekarang sehat. Kalau ada di antara kita sekarang tiba-tiba Allah menghendaki kena musibah mati misalnya, walaupun dokter jumlahnya 10.000 datang ke sini, fulan bin fulan ini sudah sekarat, sudah didatangkan 1.000 dokter, ya tidak bisa sembuh kalau dikehendaki oleh Allah. Jelas ya? Ya. Nah, ini maksudnya inna jadi malahu min dafi'. Sesungguhnya ketentuan Allah itu tidak ada satupun yang mampu untuk mencegahnya. Yauma tamurus sama'u mawra. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Ini pertanda hari kiamat. Kalau sudah langit itu bergoncang, ya, dengan sedahsyat-dahsyatnya, tidak ada lagi kecuali hari kiamat telah datang. Wa tasirul jibalu sayra. Dan tatkala gunung itu sudah berjalan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan wa tasirul jibalu sayra. Dan tatkala gunung itu berjalan dengan perjalanan yang sesungguhnya, itu jalan di yang jalan. Maksudnya gimana kalau gunung itu jalan? Yaitu tatkala jibal, gunung-gunung itu bergoncang, berpindah dari tempatnya. Suatu saat itu pasti terjadi. Kalau ada di suatu tempat pegunungan, dan dulu pernah terjadi di Singosari, pernah terjadi beberapa tempat di Jogja juga pernah terjadi ya. Itu gunung yang di atas gunung itu banyak bebatuan, ya kan? Kemudian kena hujan, apalagi kalau gunungnya ini dipotong, digondol ya, penggundulan hutan. Maka tatkala longsor yang jatuh ini kan batu-batuan yang besar-besar longsor ini. Ini termasuk salah satu gunung itu dianggap berjalan. Ya Allah menciptakan gunung berjalan, bisa saja langsung berjalan, ya bisa saja tinggal kun fayakun. Tapi selalu saja Allah SWT itu min sunnatillah, dari sunnah Allah SWT, menciptakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu biasbabin dengan sebab. Allah SWT sangat kuasa. Misalnya di masjid ini nggak ada bayi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul gitu manusia dewasa muncul tanpa dari mana-mana. Mungkin di depan saya ini misalnya, depan saya yang kosong ini tiba-tiba muncul. Allah berfirman kun, orang muncul, bisa, mampu, sangat mampu. Tapi min sunnatillah, dari kebiasaan Allah SWT, tidak menciptakan manusia ya, kecuali melewati proses pernikahan suami dan istri. Kemudian
istrinya hamil, kemudian melahirkan, dipelihara lama menjadi manusia macam kita ini. Itu min sunnatillah. Ya, maka salah satu dari sunnah Allah SWT min sunnatillah yaitu menjalankan jadi gunung ke gunung dengan cara ada sebab terdahulu. Salah satu sebabnya misalnya hujan deras, setelah ada penggundulan, ya, digundul, dipotong oleh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan deras, maka gunung-gunung yang asalnya di atas, ya, gunung itu akhirnya longsor ke tempat masyarakat. Apa yang terjadi? Kita pada ketakutan, ya. Dulu kan pernah di Singosari, ya, pernah terjadi ya. Tahun berapa itu saya lupa, tapi pernah terjadi. Itu satu. Yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus. Ya memang kalau dari segi ilmu atau apa, ilmu apa namanya itu ya, ilmu apa ya istilahnya, masalah gunung-gunung itu, ilmu alam bawah saya kan gitu ya. Itu katanya lava yang ada di mana? Lava yang ada di dalam itu ada pengedapan, ada ini, kemudian panasnya menjadi terlalu dan menyemburkan. Setelah menyemburkan menjadi lava, apa yang terjadi masyarakatnya? Ini kan isi gunung, belum gunungnya, baru isi gunung berjalan ke tempat-tempat masyarakat yang kena apa namanya? Kena musibah itu. Apa yang terjadi? Ya susahan gitu. Itu juga termasuk salah satu bukti kebesaran Allah yang tidak bisa ditolak. Sekarang bayangkan kalau Allah mengizinkan gunungnya yang pindah, bukan batunya ini. Jadi misalnya Gunung Semeru pindah ke barat, sedangkan Gunung Arjuna pindah ke timur, apa yang terjadi? Ya kita bingung ya. Nah, itu kalau cuma satu, cuma Semeru sama Arjuna, cuma dua gunung. Gimana kalau seluruh dunia ini? Itulah kiamat. Baik. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin. Maka neraka welah pada hari itu bagi orang yang mendustakan berita-berita akhirat semacam ini. Ya orang-orang kafir yang pasti ini, yang pasti orang kafir. Yang kedua, orang yang fasik tidak mau tobat. Orang fasik yang tidak mau bertobat. Orang fasik orang nakal, orang nakal yang tidak mau bertobat, ya, mati dalam keadaan fasik, dalam keadaan maksiat tidak bertobat. Itu walaupun dia beriman, tapi sebenarnya orang ini ada ingkarnya terhadap siksa Allah. Ini juga akan mendapatkan siksa di neraka, walaupun tidak selamanya, ya tidak selamanya. Dan besok orang macam demikian ini jauh lebih ketakutan daripada orang itu beriman. Orang beriman itu kalau hari kiamat, orang yang baik, ya, orang yang soleh, yang beriman soleh, dari kiamat orang pada takut, dia tidak begitu takut. Walaupun ketakutan itu ada, tapi banyak pelindung-pelindungnya. Banyak pelindung-pelindungnya. Sama demikian, mati itu sakit, Pak. Mati itu sakit. Bahkan Rasulullah SAW tatkala didatangi oleh malaikat Israel, itu Rasulullah, ya kalau bahasa sekarang menawar lah gitu ya. Tawar menawar. Yang ringkasnya isinya Rasulullah bertanya, "Hai Israel, kalau engkau mencabut nyawa itu kira-kira sakit atau tidak?" Mungkin ya, bahasanya saya permudah itu. Ya sakit gitu. Ya, sakit. Sampai terjadi pada diriku, iya sakit. Ya, maka Rasulullah minta agar ya diperlunak lah, diperlunak. Nah, itu bayangkan kurang apa Rasulullah, kesolehannya kurang apa? Ya, kurang apa? Tapi Rasulullah merasakan sakit. Bagaimana dengan orang-orang yang ya, derajatnya jauh di bawah Rasulullah seperti kita ini? Pasti akan merasakan sakit. Nazar itu sakit. Terus bagaimana dengan orang yang ahli maksiat tidak bertobat? Wah, ini tambah sakitan lagi begitu.
Kalau orang kafir ya pasti berlipat ganda sakitnya itu ya, berlipat kan. Nah, jadi ada apa namanya? Ada derajat-derajat ya, ada klasifikasi dalam sakitnya orang yang meninggal dunia ya. Nah, maka alangkah indahnya kita bermohon pada Allah SWT kalau mati kita itu dalam keadaan husnul khotimah, tidak diberikan sakit oleh Allah SWT ya. Itu ada ya, walaupun sakit tapi tidak terasa sekali. Ada nih orang sholat dalam keadaan sujud meninggal dunia, ada ya, ada. Apakah merasa sakit? Biasanya ya ada, sakitnya itu ada. Hanya sakit itu juga kan bertingkat-tingkat ya. Misalnya begini, misalnya saya contohkan ya. Misalnya saya sekarang ini sakit perut misalnya, apa ya, sakit perut diare gitu ya misalnya. Atau kalau bahasa Singosari mencret gitu ya. Kan sakit, mempet kan ya. Bapak-bapak nggak tahu kan gitu. Bapak-bapak nggak tahu kalau sakit perut saya ini mempet misalnya. Ya sakit, mules. Bapak-bapak nggak tahu. Ya karena saya masih tahan gitu ya. Dikira, saya sehat saja. Bahkan makan nanti kasih makan, kasih sambal lagi kayak rujak. Waduh. Kata yang sakit, subhanallah, rujak memang enak, tapi nambah mules ini kan gitu ya. Kadang-kadang sakit itu bertingkat-tingkat. Ada yang sakit sampai menjerit-jerit. Misalnya kecepet, pintu ya, ketimpaan, aduh, kayak gitu. Tolong, ada. Ya, macam-macam sakit. Jelas ya. Jadi orang yang meninggal dunia walaupun kelihatannya itu kok tenang, meninggalnya enak, itu ya, dia merasakan sakit. Hakikatnya begitu. Jelas ya. Baik. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Neraka wailah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, alladzina hum fi khawdin yal'abun, yang mana orang-orang itu bermain dalam kebatilan, maksudnya suka berbuat maksiat dan tidak tobat. Ya, ini orang yang dikatakan maksiat itu ada dua macam. Kalau orang kafir pasti maksiat. Orang kafir berbuat baik itu loh maksiat. Orang kafir nyumbang pembangunan masjid itu loh maksiat. Kenapa? Karena amalnya nggak diterima. Orang kafir ikut sholat itu maksiat. Orang kafir ikut nyembelih korban dibagi ke masyarakat kampung. Itu orang kafirnya itu termaksiat kepada Allah. Jadi setiap orang kafir itu pasti maksiat. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Jelas ya? Jelas ya? Gimana? Dia sudah berbuat baik, bahkan dia ikut nyumbang masjid, ikut nyumbang apa? Tadi korban. Ya, hari raya korban ikut nyumbang, penyembelihan korban. Korbannya sapi lagi ya, sapinya 10 lagi. Wah gimana? Loh kalau kepingin tidak maksiat dia masuk Islam. Kalau dia tetap kafir, dia tetap maksiat walaupun dia nyumbang, tidak bakalan masuk surga, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya, sebaik-baik apapun perilaku orang kafir, tetap diancam masuk neraka. Kenapa? Karena tidak beriman. Itu satu ahli maksiat. Di samping kafir dia ahli maksiat. Yang kedua, muslim maksiat. Orang muslim yang ahli maksiat kalau tidak cepat tobat ya, naudzubillah min dzalik, dia bakalan merasakan sakitnya ya, besok di hari kiamat, sebelum hari kiamat kalau di kuburan lah ini, kalau di kuburan ya itu juga akan merasakan siksa kubur. Bagi orang yang ahli maksiat tidak tobat-tobat juga merasakan sakitnya. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka dengan sekuat-kuatnya. Nah, yang jelas orang kafir pasti didorong ke neraka. Kalau orang muslim tergantung dari amal ibadahnya. Kalau amal ibadah baiknya itu jauh lebih banyak daripada maksiatnya, maka dia tidak didorong ke neraka, tapi diantarkan masuk surga. Ya, tapi kalau amal maksiatnya itu jauh lebih berat, lebih banyak daripada ibadahnya, maka dia yang termasuk terjerumus atau didorong masuk neraka.
hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini kondisi neraka yang kalian, hai orang-orang kafir dulu semasa kalian di dunia, tukadzibun, kalian tidak percaya, kalian membohongkannya. Ya, kalau membohongkan pasti ini orang kafir. Ya, kalau orang muslim biasanya lengah, bukan tidak percaya terhadap neraka, percaya terhadap neraka tapi ya separuh-separuh. Karena separuh-separuh ya akhirnya dia masih berani maksiat. Ya, diancam neraka itu tenang-tenang aja. Ada orang yang begini kan, ada orang yang punya jargon hidup gitu. Kecil dimanja-manja, kecil dimanja-manja, remaja bergembira ria, remaja gembira ria, senang-senang. Apa? Dewasa, apa dewasa? Hah? Berfoya-foya, ya. Dewasa berfoya-foya karena punya duit. Ya, kayaknya punya duit berfoya-foya kan gitu ya. Pokoknya apa saja yang senang dilakukan lah, gak tahu halal haram ya, dilakukan saja. Itu dewasa. Kemudian matinya masuk surga. Jadi cilik kecil dimanja-manja. Remaja apa ya? Remaja berfoya-foya. Dewasa mungkin. Remaja bergembira ria gitu. Terus dewasa berfoya-foya. Tua mati masuk surga. Nah kira-kira surganya siapa gitu yang mau dimasukin gitu ya? Kok enak sekali gitu ya? Nah, kalau dia tidak tobat, tidak punya amalan baik, apa yang mungkin? Tidak mungkin. Tapi kalau di dalam hadis itu dikatakan begini, sungguh kelak di hari kiamat, di hari la yauma la dhilla illa dhilluh, yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, akan dinaungi oleh Allah SWT di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Apa itu salah satunya? Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak kecil menjelang remaja, nasya'a fi ibadatillah, yang jadi nasya'a tumbuh berkembang menjadi orang, menjadi dewasa fi ibadatillah, yang senang beribadah kepada Allah. Ya anak-anak misalnya, mudah-mudahan ya, anak-anak kita semua mudah-mudahan ya, gitu ya. Tapi paling tidak misalnya di masjid, anak kecil-kecil yang suka sholat di masjid, kan ada yang suka jamaah di masjid, anak-anak pesantren tiap hari ngaji, sholat, kan begitu ya. So, anak-anak yang suka jamaah-jamaah pengajian, kan gitu, ada kan kecil-kecil. Nah syafi ibadatillah, dia ini tumbuh menjadi dewasa dalam beribadah kepada Allah. Loh, sampai dia mati, walaupun matinya sudah tua, kalau dia nasya'a menjadi dewasa fi ibadatillah, karena ibadah kepada Allah ini termasuk yang dijamin masuk surga dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi kalau yang tadi ya enggak ya, kecil dimanja-manja gitu ya. Oh, karena ibadahnya ingin masuk surga tanpa dihitung, itu gimana ya? Baik. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Apakah kejadian yang seperti itu maksudnya ya hari kiamatnya, ya gunung-gunung yang berjalan ya, yang lautan menjadi api yang membara ya dan lain sebagainya. Apakah itu sihir yang dulu kalian, hai orang-orang kafir, merasa tidak melihatnya atau tidak pernah menyaksikannya? Ini sekarang ada begitu. Ya, ini adalah ancaman Allah SWT. Islauha, kalian masuk di dalamnya, masuk dalam musibah itu. Kalau neraka, kalian masuk neraka. Ya, kalian masuk neraka sana. Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kalian sabar atau tidak sabar, sama saja. Kalau sudah kiamat ya begitu itu. Sama dengan demikian mati misalnya. Kalian, hai manusia yang hidup di dunia, mau senang sama mati atau tidak senang sama mati?
mati, pasti setiap orang yang pernah hidup akan mendapati kematian. Ya, loh kalau nggak mau mati ya jangan hidup. Lu repot ini, nggak mau mati jangan hidup. Berhubung kita sudah terlanjur hidup, ya pasti akan mengalami mati. Permasalahannya bukan hidup dan mati. Sudah siapkah kita untuk menghadapi mati yang sakit itu? Apalagi pasca kematian, setelah kematian. Wah, ini tanggung jawabnya besar. Itu masalah. Kalau sekarang sampai menunggu mati, macam-macam persiapan orang itu. Ada orang yang sakit permanen, misalnya sakit kanker misalnya, ya, sakit kanker. Katanya dokter stadium 4 misalnya. Wah, ini langsung karena sakit kanker ini ya. Tiap hari ke musola ya, udah lepas. Bisa kalau ibu-ibu, wah namanya mukena itu nggak pernah lepas. Sampai masak di dapur pakai mukena ya. Karena apa? Stadium 4. Kata dokter misalnya dikasih tahu ini, Bu, kayaknya umurmu tinggal 4 bulan lagi misalnya. Apa yang dilakukan? Wah, istighfar, wah sedekah. Yang orang semula pelit dia menjadi dermawan. Yang orang semula malas beribadah menjadi aktif. Karena sudah ada kalimat 4 bulan lagi diperkirakan meninggal dunia karena kena kanker atau tumor stadium berapa? 4 misalnya. Ya, ini kan suatu hal yang apa ya? Ya persiapan namanya. Yang repot itu kan yang sehat, kayak kita yang merasa sehat. Bahkan belum sehat, yang tua-tua ini, yang usianya 70 tahun ditanya, Pak, pilih mati, mau pilih urip? Pak, mau pilih mati sekarang atau masih pilih hidup? Jangan gitulah, doakan panjang umur, kan gitu ya. Masalahnya ini, ya gak apa-apa panjang umur, didoakan gak apa-apa panjang umur. Bukan panjang umurnya, sudah siapkah kita menghadapi kematian? Kan itu masalahnya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Islauha, masuklah ke dalamnya. Fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Engkau sabar atau engkau tidak sabar, sama saja masalahnya, sama yang kamu temui. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya hal itu baik di akhirat nanti, di masa apa? Kiamat nanti, atau masuk ke kuburan nanti, apalagi kalau sudah sampai surga dan akhirat. Ini ancaman bagi orang-orang yang masuk neraka ya, surga dan neraka maksudnya. Apalagi kalau urusan surga dan neraka, sedangkan ayat ini diperuntukkan untuk orang yang masuk neraka. Katanya, kamu mau sabar, tidak sabar, terserah. Sesungguhnya engkau dimasukkan neraka ini adalah balasan atas perilakumu, keyakinanmu, kekafiranmu. Ini jadinya, karena kamu kafir, dia masukkan neraka. Karena kamu ahli maksiat, ya sudah, itu balasannya. Mau sabar terserah, dan mau sabar juga terserah. Itu maksudnya. Naudzubillah ini. Bapak-bapak, ini ayat peringatan bagi kita, ya, ayat-ayat peringatan bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini mengingatkan kita ya, bahwa kita sesungguhnya ditunggu oleh suatu masa, yaitu masa kematian, yang dari masa kematian itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan ya bagi orang-orang yang tidak mempunyai tidak mempunyai bondo. Apa ini bondo itu? Tidak mempunyai bekal yang baik. Sayang, bagaimana kalau ada yang bertanya, wah saya ini orang kerja. Loh, orang kerja itu tidak harus melupakan kegiatan akhirat. Misalnya bapak-bapak kerja di kantor, ya, dapat gaji, sebut saja dapat gajinya 2,5 juta misalnya. Kan bisa yang 2 juta dibawa pulang, misalnya yang 500 dimasukkan di masjid, itu kan bagus. Kalaupun tidak 500 ya 200 masukkan ke masjid, untuk apa? Bekal akhirat. Ibu-ibu misalnya, oh saya ini pekerjaan saya ini di sawah misalnya, ya tidak apa-apa. Berangkat dari rumah mau mateng ya, mau apa namanya, ya nyanyi sawah ya baca sholawat kan bisa ya, mateng dulu ya. Atau misalnya, saya ini kan masak, dia suka masak, ya tidak apa-apa Bu, ya masak sambil goreng sambil sholawatan kan bisa ya, sambil goreng sama
baca istighfar kan bisa. Gampang sebenarnya, kalau mau itu mudah. Kita juga demikian. Saya ini kerjaan saya sopir, aja. Ya waktu sholat sambil nyoba, sambil sholawatan kan bisa, sambil sopir, sambil baca istighfar kan bisa. Ya, apalagi zaman sekarang ini bapak-bapak misalnya, ya saya keliling kemana ini pekerjaan saya pokoknya ya gak apa-apa, misalnya di mobilnya ini ada bacaan Al-Quran kan gitu ya. Misalnya maaf ini contoh, saya ini sopir truk, wah perginya ke Jakarta ke sini, ya gak apa-apa sambil setelkan Quran ini gitu. Paling tidak telinga ini mendengarkan suatu hal yang baik-baik daripada truknya dikasih truknya dikasih musik-musik dangdut, koplo misalnya. Ini kan ya, naudzubillah, kalau di saat perjalanan dipanggil Allah SWT, apa yang terjadi? Sayang jadinya. Ya, ini katakan islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuk saja kamu ke dalamnya. Kalau ke dalam neraka, kalau siksa ya siksa. Kamu mau sabar terserah, tidak sabar terserah. Sesungguhnya itu adalah balasan tatkala apa yang kalian kerjakan semasa di dunia. Mudah-mudahan apa yang saya terangkan ada manfaatnya, dapat mengingatkan kita ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita ya. Kita ini banyak maksiatnya barangkali kalau dibandingkan dengan ibadahnya kepada Allah SWT. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kedermawanan Allah, ibadah yang kita lakukan walaupun cuma sedikit itu dijadikan modal kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.